Guru yang pertama yang ada di dunia ini adalah orang tua. Supaya mereka harus ingat-ingat bahwa tugas mereka itu adalah tugas panggilan. Siapa yang memanggil mereka untuk menjadi guru adalah Tuhan Allah di sorga. Bukan orang tua, bukan siapa-siapa, bukan pemerintah juga bukan. Tapi yang memanggil mereka menjadi guru itu ada Tuhan Allah. Langsung saja saya menyapa Bapak atau Opa, nama jelasnya Julianus Siwa Besi. Iya, yang kenal dengan Opa Siwa, familiarnya dengan itu. Salam sehat Opa. Iya, sehat. Opa langsung saja nih, semua pasti ingin mendengarkan bagaimana Opa yang dulunya berjibaku menghadirkan generasi yang luar biasa. Tapi sebelum sampai ke titik yang tadi, Opa ceritakan dulu awal perjalanan Opa dari mulai masa sekolah. Ini dihabiskan di mana dan kenapa bisa tiba di Biak untuk melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Iya, silakan Opa. Iya, saya seperti saya katakan tadi, saya lahir itu tahun 34 ya. Tahun 34 bulan Juli di Makassar. Lalu selama 2 tahun berturut-turut tahun 40 sampai 42 saya menjadi siswa SD Kristen di Saparua. Di Saparua. Ya, karena saya asal dari sana. Ya. Kampung asli saya di pulau itu. Ya. Namanya Ulat. Ulat. Kampung Ulat di Pulau Saparua itu. Kemudian dari tahun 42 sampai tahun 45 itu tidak sekolah. Apa tidak sekolah? Ya. Karena Perang Dunia Kedua pecah. Ya. Ya, selama 3,5 tahun tidak sekolah. Kemudian tahun 45 damai, perang selesai, kembali masuk SD di Pulau Saparua. Ya. Kemudian pada bulan Oktober tahun 48 kami pindah ke Ambon dari Saparua. Di sana tahun 48 tahun sampai 52 saya sekolah melanjutkan di SD Negeri di Ambon. Kemudian tahun 1953 pindah ke Medan. Ya. Dari tahun 53 sampai 55 saya menjadi siswa SMP Nasrani di Medan. Medan ya. Ya. Kemudian tahun 55 sampai 58 menjadi siswa SMA Negeri 3 di Medan. Lalu tahun 58 sampai tahun 61 saya mengikuti kursus B1 jurusan pendidikan sejarah di Medan. Tahun 61 sampai tahun 66 saya diangkat jadi guru. Merangkap wakil kepala SMP Yosua 1 di Medan. Perguruan Yosua itu adalah suatu perguruan pendidikan di Medan yang mendapat subsidi dari pemerintah. Ya. Subsidi itu berupa tenaga pengajar, jadi kami guru negeri, tapi diperbantukan pada yayasan itu, begitu. Kemudian pada bulan Mei tahun 1966, dalam rangka Trikora, saya ditugaskan ke Irian Jaya dan ditempatkan di SMA YPK Biak. Itu bulan Mei tahun 1966. Pada bulan Oktober tahun 75, saya dilantik sebagai kepala SMA YPK Biak. Kemudian pada bulan Juli tahun 83, saya membuka SMA Negeri Biak dan sekaligus dilantik sebagai kepala SMA Negeri Biak. Kemudian pada bulan September tahun 85, saya dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, merangkap Kepala SMA YPK Biak dan Kepala SMA Negeri Biak. Jadi 3 lembaga pendidikan saya tangani 1 orang. Berarti boleh dibilang Opa adalah bagian daripada cerita sejarah yang luar biasa. Sebelum itu tidak ada macam itu dan sesudah itu tidak ada. Hanya satu-satunya sampai sekarang ini satu orang yang pernah
nangani 3 lembaga pendidikan. Nah, kemudian pada tahun 1990 sampai 1996 saya diangkat sebagai pengawas Kanwil pendidikan Provinsi Irian Jaya, tapi di Kabupaten Biak Numfor. Bulan Juli tahun 1996, umur saya 60 tahun, pensiun. Iya, Opa, sebelum nanti kita membuka semua perjalanan Opa di dunia pendidikan, namun awal ketika Opa masih di Saparua, katakanlah sekolah itu, dibesarkan dari keluarga yang berada atau? Tidak, kami, saya punya bapak itu dulu waktu Belanda itu, dia mula-mula jadi polisi, polisi Belanda. Istilah waktu itu Veld polisi, waktu di Belanda itu. Kemudian dari polisi dia pindah ke tentara militer, Knil. Ya, Knil. Anggota Knil. Sampai pensiun dia. Dan mama? Mama tidak, biasa. Iya. Cuma bapak saya yang menjadi polisi, kemudian tentara Belanda, dulu terkenal itu Knil. Iya. Begitu. Opa banyak menghabiskan waktu di Medan dan setelah itu ke Irian. Dalam hal itu waktu itu Irian Jaya ya. Iya. Nah, ini Opa waktu mendidik generasi atau SDM saat itu terkenal begitu disiplin, ringan tangan, yang saat itu Opa. Apakah itu terbawa karena memang Opa sendiri merasakan itu, terbawa dari keluarga, atau sebenarnya apa sih yang membuat Opa? Itu terbawa karena hasil didikan saya waktu Belanda. Orang Belanda itu dia mendidik lain itu. Begitu. Terlambat sedikit nggak ada ampun sama dia. Waktu musim durian kan ada itu. Kau jangan coba-coba makan durian itu. Orang Belanda itu sama sekali tidak suka itu dulu. Kau berani makan durian itu dia usir. Nggak boleh. Begitu. Jadi disiplin Belanda itu ya mungkin juga karena ayah saya itu orang tentara Belanda, ya ikut jadi terbawa terbawa itu. Sehingga dia sebagai ayah saya, kepala rumah tangga, ya dia didik kami anak-anaknya ya macam itu juga. Begitu. Disiplinnya kuat. Opa boleh cerita? Begitu. Pada saat atau peristiwa yang dimana Opa harus bisa membina atau menjadikan anak-anak karakternya baik dengan tangan. Ada kisah yang Opa boleh bagikan? Itu jarang, hanya hal-hal tertentu saja. Begitu. Dimana kalau saya lihat anak-anak itu sudah keterlaluan, ya istilahnya kadang-kadang juga melalui mereka saya panggil orang tua datang ke sekolah untuk menghadap saya, untuk saya berikan penjelasan. Begitu. Ada pernah anak di SMA kelas 3. Saya tanya dia, kau bangun jam berapa? Katanya jam 6. Oh, tidak boleh, salah. Harus bangun jam berapa, Opa? Mesti bangun jam 5. Jam 5. Begitu. Tapi itu salahnya ada orang tua yang mendidik itu. Begitu. Ya, ada semacam peribahasa, Allah bisa karena biasa. Iya. Allah bisa karena biasa, serba bisa karena biasa. Orang tua saya itu mendidik saya itu dengan cara didikan Belanda itu. Makanya disiplinnya karena begitu, tapi itu karena sudah biasa begitu, akhirnya terbawa. Akhirnya waktu saya menjadi guru ya itu begitu. Mereka sempat protes saat Opa lakukan itu? Oh, tidak bisa. Tidak ada yang protes. Karena istilahnya waktu saya tangkap itu istilahnya betul-betul tertangkap basah. Begitu. Buktinya jelas.
Jadi kalau saya sudah tangkap sampai istilahnya tangkap basah, dia sudah tidak bergerak lagi. Kalau saya mau kasih keluar pun. Tapi tujuan Opa sebenarnya dari sedikit keras itu apa? Begitu. Tujuannya apa, Opa? Tujuannya untuk mendidik disiplin anak-anak itu supaya mereka itu tahu. Begitu. Cara hidup itu bagaimana. Begitu. Masa anak kelas 3 SMA bangun jam 6 kauman. Tapi itu salah dari orang tua karena tidak membiasakan anak itu. Karena istilah tadi saya bilang, Allah bisa karena biasa. Karena kalau dibiasakan orang tuanya bangun jam 5, ya sudah dia pasti bangun jam 5. Tapi karena begitu dibiarkan saja, begitu. Jadi ini salah juga dari orang tua. Dari orang tua. Begitu. Iya, Opa. Begitu. Guru yang pertama yang ada di dunia ini adalah siapa? Orang tua. Hah? Guru yang pertama sekali ada di dunia ini siapa? Oh, Tuhan. Hah? Tuhan. Orang tua. Begitu. Siap. Saya dengan istri saya itu adalah guru yang pertama sekali di dunia. Dia. Ya. SK-nya bukan datang dari presiden, dari menteri, tapi dari Tuhan. Iya, begitu. Tapi ini banyak orang tidak sadar, tidak tahu. Belum memahami. Ya, kurang memahami macam itu. Guru yang pertama sekali ada di dunia ini adalah orang tua. Yang saya bilang tadi itu kan Tuhan menciptakan manusia itu melalui saya dengan istri saya. Ya. Begitu. Anak saya itu kan dikasihkan Tuhan. Ya. Dia yang menciptakan. Aturan Tuhan itu mesti datang ajar dia. Ya. Bukan. Tapi itu tidak bisa. Dipakai saya dengan istri saya untuk mendidik. Oleh karena itu guru yang pertama sekali ada di dunia ini adalah ibu dan bapak. Terus Opa, itu yang jarang sekali dipahami atau disadari oleh orang-orang tua. Jadi apalagi orang-orang tua di sini di daerah Papua ini, apalagi di kampung-kampung itu kan banyak itu kan tidak sekolah. Begitu. Lah bagaimana dia harus mendidik dia punya anak? Ya. Begitu. Berarti filosofi ini yang harus dimiliki atau ditanamkan oleh para guru sekarang ya, Opa ya? Sekarang. Iya. Cuma saja saya tidak tahu apakah waktu mereka kuliah itu oleh dosen itu diberitahukan tentang hal macam-macam itu tidak kira-kira. Iya. Bicara mengenai ini, kamu jurusan IKIP ini toh. Iya. IKIP itu ada segala macam jurusan, mata pelajaran yang ada di SMA itu ya di sekolah itu diajarkan di situ. Tapi para dosen itu harus kadang-kadang menyimpan daripada itu dikasih tahu dulu. Bertolak dari itu, Opa. Bertolak dari itu sekarang ini. Kamu guru bahasa Inggris. Ya. Kalau dia masuk mengajar pertama sekali bahasa Inggris itu di kelas itu, dia tidak boleh langsung dia mesti kasih tahu dulu kepada murid itu kenapa kamu itu diajar oleh bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris itu kan bukan kamu punya bahasa, itu kan bahasa orang asing. Tapi kenapa kamu diajarkan itu? Jadi harus pengantar dulu. Dikasih tahu dulu. Ada bidang studi matematika. Kenapa kamu mesti tahu matematika itu? Ada bidang studi geografi. Kenapa kamu mesti tahu? Begitu. Dikasih tahu dulu. Arti daripada ilmu itu kepada jangan terus jangan salah. Oke, Opa Siwa Besi, iya. Melihat didikan yang dulu begitu keras, namun menjadikan semua anak-anak menjadi manusia, katakanlah punya kedudukan, punya jabatan dan SDM yang luar biasa. Ya, sekarang dibandingkan dengan sekarang, Opa, baru ditegur, baru mungkin saja dijewer kupingnya, Opa, sudah timbul persoalan dan ini tidak diterima. Bagaimana pandangan Opa? Aduh, sekarang ini banyak itu anak-anak itu atau termasuk guru juga kurang memperhatikan disiplin anak-anak daripada para siswanya. Begitu. Mereka kadang-kadang berbuat hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan disiplin sekolah, tapi kadang-kadang dibiarkan saja begitu. Begitu. Aturan mesti tindak tegas begitu. Macam saya dulu, begitu. Ya. Datang terlambat, ya dibiarkan saja begitu. Tidak boleh. Begitu. Jadi menurut Opa Siwa, apakah
benar di ujung cemeti itu atau di ujung cambuk itu ada gula. Ada gula. Benar, Opa? Betul. Itu. Jadi begitu. Sekarang ini bisa ditanamkan filosofi ini, Opa? Begitu. Bisa. Kalau ada anak yang dulu saya punya bapak ajar saya begitu, kalau ada anak minta gula-gula dari orang tuanya, jangan kasih gula-gula, kasih rotan dulu. Kasih rotan. Itu caranya begitu itu. Begitu. Jadi kalau ada anak minta gula-gula, jangan kasih gula-gula, kasih rotan sama dia. Iya. Nah, dididik, dicari, kasih tahu anak itu dulu mengenai hal itu, supaya dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dia minta itu tidak benar, salah. Begitu. Nah, sekarang begitu yang macam saya katakan tadi. Jadi anak minta gula-gula ya dikasih gula-gula. Anak minta ini ya dikasih ini. Anak minta motor ya dikasih motor. Tabrakan di sana mati. Padahal keliru ya, Opa ya. Salah, keliru. Salah itu. Begitu. Ada yang Opa sampaikan kepada para orang tua dalam hal mendidik anak-anak di rumah sebelum nantinya waktu yang terbatas di sekolah untuk gurunya? Saya terutama pada waktu rapat dengan orang tua. Ada dalam 1 tahun itu mungkin sekitar 2-3 kali ya. Ada pertemuan dengan orang tua murid, terutama waktu mereka mengambil rapor. Nah, di situ ada penjelasan singkat dari kepala sekolah mengenai hasil pendidikan itu, lalu dikasih tahu sama orang tua itu. Begitu. Supaya di rumah itu memperhatikan betul-betul pendidikan daripada anak-anak saudara. Begitu. Di sekolah ini waktunya terbatas. Begitu. Yang tidak terbatas itu di rumah. Jadi jangan dibiarkan anak-anak itu membuang-buang waktu itu secara cuma-cuma. Begitu. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena ada pepatah mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Jadi dipergunakan baik-baik itu waktu itu. Karena waktu itu terbatas. Ya. Tuhan memberikannya kepada kita, waktu yang terbatas itu kita harus mengusahakan semaksimal mungkin supaya waktu yang sedikit itu dapat hasilnya yang baik. Iya. Opa Siwa, kita kembali ke tahun 1985, tepatnya bulan September. 3 jabatan yang dipikul oleh Opa. Seperti apa saat itu, Opa boleh cerita? Begitu. Jadi waktu itu saya menjadi kepala dinas PDANK, merangkap kepala SMA YPK, merangkap kepala SMA negeri. Jadi 3 lembaga pendidikan dipegang oleh 1 orang, saya lah itu. Hanya Opa satu-satunya. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada. Sesudah itu pun sampai sekarang pun tidak ada. Begitu. Hanya saya pernah begitu. Itu disebabkan waktu itu gurunya memang agak kurang. Pada sekitar tahun-tahun 80-an itulah. Nah, waktu itu gurunya memang agak kurang. Apalagi untuk guru-guru bidang studi khusus, matematika, IPA itu kurang sekali di provinsi ini. Begitu. Saya kadang-kadang mencari guru itu, saya ambil tenaga dari anak-anak dari pelabuhan udara ini. Ada yang dari kantor pengawasan udara ini, begitu. Dari bandara udara juga, karena saya coba memeriksa mereka punya ijazah. Itu ternyata banyak yang bidang studi yang mereka ajarkan pada waktu mereka belajar di perguruan tinggi itu, hampir semuanya berhubungan dengan IPA, ilmu pasti begitu. Sehingga dari pelabuhan udara itu saya ambil mereka, ada beberapa orang dia, ada sekitar 4-5 orang. Dia bukan guru, pegawai di perhubungan udara itu. Jadi diperbantukan gitu, Pak? Bukan diperbantukan, saya ambil saya. Begitu karena saya lihat dia punya jasa dia, lalu saya suruh mengajar. Setelah mereka itu masuk mengajar di kelas itu barang 1 minggu, lalu
Saya masuk pada suatu waktu, saya tanya anak-anak itu, kamu mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Guru yang tadi itu? Katanya, Bi, mengerti Pak? Mengerti betul? Katanya iya. Jangan tipu-tipu saya. Ya. Lalu saya kasih tahu, yang mengajar kamu itu bukan guru. Dia pegawai di sana itu. Tapi karena kekurangan tenaga guru tidak ada di sini, makanya saya ambil dia. Makanya saya datang, saya tanya kamu bahwa itu bisa dia mengajar. Nah, apa yang dia jelaskan buat kamu itu dapat diterima. Katanya dapat. Bahasa Indonesianya baik. Baik. Cara menerangkannya baik. Oh sudah, kalau memang kamu ya sudah bagus itu. Begitu. Jadi Opa tidak diam, tapi mengawasi juga. Mengawasi. Ya. Karena anak itu yang menjadi sasaran kan anak-anak itu. Ya. Jadi saya mesti tanya mereka. Begitu. Kalau mereka bilang mengerti apa yang dijelaskan, ya sudah. Itu baguslah. Saya jelaskan kepada mereka. Saya tanya ke kamu tentang hal itu karena dia itu bukan guru. Ya. Sekali lagi, dia itu Bapak itu bukan guru. Dia pegawai di sini. Nah, makanya karena bukan guru, makanya saya datang langsung tanya kamu. Yeah. Tapi jawaban dari kamu katanya dia baik menerangkan, bisa kami mengerti. Sudah bagus lah. Begitu. Opa, 3 jabatan saat itu tidak buat Opa siwa kewalahan dalam membagi tugas atau tidak? Begitu. Tidak. Saya waktu itu kalau saya pertama kali dari rumah itu langsung ke sekolah, bukan ke kantor, bukan. Yeah. Ke sekolah dulu, lihat di SMA YPK, keadaannya sudah ini, dosen sudah masuk, anak-anak sudah belajar, demikian juga bagi SMA negeri, baru saya ke kantor. Karena di sekolah itu ada murid itu kan manusia, itu kan bukan barang, bukan meja, bukan ini, tapi manusia. Begitu, oleh karena itu saya nomor 1 mementingkan mereka. Prioritasnya. Ya, saya lihat dulu di SMA YPK, oh bagus sudah jalan, SMA negeri jalan, baru saya ke kantor. Karena di kantor itu kan tidak ada. Ini saya di dalam ruang kerja saya kan saya sendiri dengan barang-barang itu. Begitu. Ya, jadi yang saya utamakan nomor 1 di sekolah dulu. Karena sekolah itu ada manusianya. Ya. Di kantor itu pegawai saya ya sudah. Begitu. Menarik juga Opa adalah pendiri dari SMA Negeri 1 Biakota. Ya. Opa pendiri, penggagas. Tahun 83 itu. Tahun 83. Ya. Sampai sekarang ini Opa melihat seperti apa perkembangannya dengan SMA YPK yang pernah Opa pimpin? Iya, sudah baik juga. Sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang ini, ya sudah. Karena itu saya katakan baik karena tiap tahun itu hasil ujian penghabisan itu rata-rata 100% semua itu. Jadi kalau lulus 100% itu tandanya bahwa guru itu dia mengajar bagus toh. Bagus. Begitu. Kalau tidak 100%, patut dipertanyakan. Timbul persoalan ini kenapa tidak 100%? Ada apa ini? Nah, tapi kalau dia lulus 100% dan itu ternyata bukan 1 tahun 2 tahun tapi berturut-turut ya. Akhirnya kesimpulan saya, wah bagus ini. Begitu. Karena lulus 100% ya gurunya mengajar bagus. Anak-anak yang itu juga nangkapnya bagus. Sehingga apa yang dihasilkan oleh ujian itu ya bagus juga. Begitu. Opa boleh kasih tahu kita generasi siapa saja yang dibina oleh Opa yang sudah mempunyai jabatan? Nah, yang seingat Opa saja, seingat Opa. Ingat-ingat dulu ada ini Pak François Patrick itu. Ya. Dia pernah dia dulu dari SMA sini, dia pernah jadi rektor Unjan itu. Ya. Begitu. Itu binaan saya itu. Ya. Siapa lagi Opa? Ya, saya sekarang ini Yoris Reweya itu. Reweya, ya. Anggota DPR sekarang barangkali di Jakarta itu. Yoris itu. Dan ada lagi, dia itu kan sebenarnya Cina itu toh. Ya. Dia bapak itu marganya Tung. Jadi sebenarnya Yoris ini Yoris Tung. Tapi karena Tung itu Cina,
Jadi untuk menghilangkan bau Cinanya itu dia pakai dia mama marga Reweyai. Iya. Kalau dibilang Yoris Reweyai, itu Papua asli. Ya, betul. Padahal Cina itu. Cina aslinya ya, Opa. Ada lagi banyak juga. Bupati dulu bersama-sama dengan Pak Marien. ya, Meli Yusuf Melianus Marien itu. Lalu ada satu lagi Kaviar ini, Andrianus Kaviar. almarhum. Belakangan katanya dia meninggal kan? Almarhum ya. Iya. Iya. Itu Andrianus Kaviar itu. Iya. Dia tamat semua dari atas itu. Begitu. Bram Ataruri almarhum. Iya. Francis Waltrik almarhum. Yang sekarang masih ada nih Yoris Tung itu, Yoris Reweyai. Banyak di kantor bupati itu. Iya. Tahun-tahun 90-an, 2000 sekian itu banyak yang menjadi kantor di kantor pegawai kantor bupati itu. Bupati, ya. Begitu. Makanya saya kadang datang ke sana, saya sekali-sekali kalau saya datang ke sana untuk urusan ini, dari jauh lagi ada yang melihat saya, "Oi, Pak Tov sudah datang." Langsung mereka datang buat saya. "Pak Tov mau bikin apa?" Ini begini. "Urus apa?" "Mau ke izin, saya ada mau dirikan saya punya cucu punya anak punya rumah." "Oh, jadi mau minta surat izin untuk mendirikan." "Oh ya, tidak usah Bapak ini ya. Jadi Bapak pulang nanti kita antar ke sana." Oh. Besok saya pulang. Siap. Besoknya datang. Langsung siap ya? Iya. Ya. Begitu. Opa, sebenarnya Opa sendiri mengajak orang lain begitu disiplin. Opa sendiri keseharian bangun jam berapa sebenarnya waktu itu? Sekarang ini? Waktu masih... Ya jam 5. Opa sudah bangun? Iya. Kebetulan ini rumah saya ini dia punya jalur pesawat. Ya. Jadi jam 5 pagi itu kan Garuda sudah masuk. Ya. Persis di atas rumah saya. Jadi langsung Iya, suaranya kan mau mendarat itu suaranya kan besar sekali, ya sudahlah. Kalau keseharian Opa waktu Opa masa sekolah, jam 5 sudah bangun, apa saja aktivitas yang Opa lakukan? Dia 5 pagi itu. Pagi, iya. Ya langsung. Kadang-kadang saya ke dapur masak air ini, kalau istri saya belum ini, ya sudah saya bisa masak air panas untuk bikin ini. Begitu, pagi-pagi itu. Atau kadang-kadang saya lari di halaman, dulu tinggal di kompleks SMA YPK itu, mereka punya halaman itu luas. Ya. Ada lapangan basket. Ya sudah, lari-lari. Di situ ya? Ya, olahraga pagi-pagi itu, jam-jam 5 pagi, nah begitu pagi-pagi sekali. Di sini juga sekarang itu begitu, tapi di sini karena sudah tua sudah aja. Jam 5 pagi itu kan Garuda lewat. Persis di atas rumah ini ya suaranya menggelegar sudah, ya? akhirnya sudah bangun sudah nggak bisa tidur lagi. Iya. Nah, kalau ini tidak saya baca. Saya punya hobi itu membaca. Begitu. Itu hobi saya yang paling utama itu. Satu buku bisa dihabiskan dalam berapa hari, Opa? Wah, buku-buku cerita itu 2-3 hari sudah selesai itu. Sudah selesai. Iya. 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 Opa, adakah nasihat yang bisa Opa sampaikan, dibagikan saat ini khusus kepada para guru yang kita lihat kadang diberikan tanggung jawab ini, tapi tidak dengan sepenuh jiwa? Kepada para guru itu, saya sampaikan pesan saya supaya mereka harus ingat-ingat bahwa tugas mereka itu adalah tugas panggilan. Siapa yang memanggil mereka untuk menjadi guru adalah Tuhan Allah di sorga. Bukan orang tua, bukan siapa-siapa, bukan pemerintah juga bukan. Tapi yang memanggil mereka menjadi guru itu ada Tuhan Allah. Karena tugas guru itu adalah tugas panggilan. Sama saja dengan seorang pendeta begitu. Ya. Sehingga kalau betul-betul mereka sadar itu bahwa guru-guru sekarang ya, apalagi yang muda-muda yang itu, bahwa tugas guru itu adalah tugas panggilan dan Tuhan yang memanggil mereka untuk melaksanakan tugas itu, maka saya rasa dia akan betul-betul bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, pekerjaannya itu. Karena apabila dia tidak melakukan
pekerjaan itu, maka pekerjaan itu menjadi sia-sia. Dia berbuat Dosa. bukan saja kepada anak itu, tetapi kepada Tuhan Allah di sorga. Ini yang kurang sekali disadari oleh para guru sekarang ini. Sehingga kadang-kadang mereka meninggalkan tugas berjam-jam, berhari-hari. Nah, begitu. Padahal gaji diterima terus. Iya. Ya begitu. Iya. Itu kan salah itu. Begitu. Nah, itu yang kadang-kadang kurang disadari oleh guru-guru sekarang ini. Begitu. Itu yang pertama. Iya. Tapi secara umum ya sudah. Pada umumnya mereka sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu. Hasil daripada pelaksanaan tugas dengan baik itu, bahwa pada akhir tahun ajaran banyak itu anak-anak yang lulus. Begitu. Rata-rata 100%. Kalau lulus 100% berarti mereka bagus, ya? Sudah cukup baik mengajar itu. Begitu. Kepala sekolahnya juga tentu saja kadang-kadang mengadakan rapat dengan dewan gurunya, lalu sudah kepala sekolah memberikan sedikit arahan kepada mereka untuk menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada tugas mereka itu. Iya. Itu untuk para guru. Iya. Silakan Opa juga mungkin memberikan motivasi, saran, petuah, nasihat kepada anak-anak yang khususnya anak-anak putra daerah yang mungkin waktu masa mudanya. Anak-anak putra daerah ini saya katakan supaya waktu yang disediakan bagi mereka, baik selama di SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, itu kiranya dapat dipergunakan dengan baik. Ya. Karena waktu itu terbatas. SD 6 tahun. Tambah SMP 3 tahun, 9 tahun. Tambah SMA 3 tahun, 12 tahun. Nah, begitulah. Begitu. Dipergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena sesudah itu, kalau salah-salah mempergunakan waktu itu, banyak yang tidak berhasil dalam pendidikannya itu. Begitu. Tetapi kalau betul-betul waktu itu dipergunakan dengan sebaiknya, pasti akan berhasil dengan baik. Pada akhir tahun ajaran mereka dinyatakan lulus. Baik itu SD. Jadi bukan asal lulus Opa ya? Iya, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Karena mereka dapat mempergunakan waktu yang disediakan oleh Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat lulus dari SD, dapat lulus dari SMP, dapat lulus dari SMA sampai di perguruan tinggi. Yang terakhir buat orang tua, supaya peran mereka benar-benar ditingkatkan. Ya, harus betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu. Karena guru yang pertama di dunia ini adalah orang tua. Mereka harus betul-betul merasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka melalui anak-anak mereka itu. Jadi harus menjaga disiplin anak-anak itu, mendidik mereka di rumah, begitu. Karena kedua orang tua itu guru yang pertama, begitu. Bagaimana moral anak-anak itu dibina oleh itu bergantung kepada peranan daripada orang tua. Kalau dia pandai mengawas dan mendidik anak-anak, ya sudah akan berhasil itu. Begitu. Kalau salah mendidik, salah mengawas anak-anak itu, waduh. Karena di sekolah itu kan waktunya terbatas. Ya. Waktu. Di sekolah itu waktunya terbatas, hanya dari kira-kira jam 7:30 Kak, sampai jam 1, jam 2 siang, begitu, terbatas. Yang masuk siang dari jam 1 mungkin sampai jam 5 sore, terbatas. Sehingga kalau tidak betul-betul diawasi oleh para orang tua sebagai yang punya anak itu, wah, nanti banyak yang salah. Sehingga tidak menyalahkan pihak sekolah semata. Begitu. Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, guru yang pertama itu adalah orang tua. Jadi orang tua harus bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam bidang
moral. Ya, moral. Ya. Bidang moral itu ada dalam rumah tangga, bukan di sekolah. Jadi salah didik orang tua terhadap anak itu dari segi moral, ya sudah. Tapi kalau orang tua sendiri tidak bisa menjadi leader, gimana, Opa? Itu yang susahnya begitu. Itu makanya kalau anak-anak yang di kampung-kampung itu kan sulit sekali itu. Apalagi kalau dia masuk ke kota seperti di Biak ini. Karena kadang-kadang orang tua yang di kampung-kampung itu ya juga kadang-kadang tidak punya pendidikan. Dia tidak bersekolah itu. Jadi bagaimana dia mau didik dia punya anak itu? Dia sendiri tidak bersekolah. Ya sulit lah. Begitu. Iya. Baik, teman-teman sekalian, bincang-bincang saya dengan seorang pahlawan dalam dunia pendidikan ini sudah sampai di penghujung. Iya, lebih jelasnya terkenal atau lebih familiar Opa Siwabesi. Iya. Terima kasih banyak Opa waktunya. Sehat-sehat selalu Opa ya. Terima kasih. Iya. Sudah datang mengunjungi saya. Siap Opa. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi, menjelaskan itu, beberapa keterangan dari saya itu akan membantu para kepala sekolah dan guru-guru di sekolah, baik pada tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pendidikan. Sehingga hasil daripada apa yang mereka kerjakan di sekolah, baik itu pada tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, akan membawa akibat yang cukup baik bagi anak-anak didik mereka itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak wejangan yang terselip yang sudah Anda ikuti dari awal perbincangan bersama Opa Siwabesi. Iya, dan terima kasih juga, ingatlah wahai para pendidik, mendidik itu adalah tugas panggilan. Iya. Iya. Dan nantikan kami untuk bincang-bincang berikutnya dengan figur-figur lain yang menarik, yang pastinya memberikan motivasi, yang memberikan inspirasi bagi Anda sekalian. Dan saya Poppy Sokota, kita akhiri jumpa kita saat ini. Sampai jumpa, Kasumasan. Terima kasih. Sama-sama, Opa.